Presiden Jokowi sudah resmi digantikan oleh Presiden Prabowo. Pak Prabowo ini guys baru saja menjabat, dia sudah ngebikin gebrakan. Seperti yang pertama, bukan cuman menteri, Pak Prabowo juga melantik wakil menteri. Satu menteri minimal punya satu wakil menteri. Yang kedua, menterinya Pak Prabowo ini 48, tapi wakil menterinya ada 56 orang. Yang mana berarti ada 3 kementerian yang punya 3 wakil menteri. Ini makanya sampai dicap sebagai kabinet paling gemuk sejak Orde Baru. Ya jujur sih, Intan ini setuju dengan adanya wakil menteri. Per menteri punya satu wakil menteri itu Intan setuju. Misal nih ya, kalau menterinya itu nggak becus, dipecat. Nah, wakil menteri itu sudah siap menggantikan. Dia sudah tahu job desk-nya itu kayak gimana. Yang kedua, wakil menterinya Pak Prabowo ini punya track record yang bagus. Wakil menterinya itu sangat piawai di bidangnya. Misal, Taufik Hidayat, siapa atau yang nggak tahu kalau Taufik Hidayat itu sangat piawai di bidang bulu tangkis, orang nomor 1 di bidang bulu tangkisnya Indonesia. Nah, Taufik Hidayat ini diangkat sebagai wakil Menpora. Lah, kok nanggung? Kenapa orang sepiawai Taufik Hidayat cuman dijadikan wakil? Kenapa bukan dijadikan menterinya? Karena beda guys, menteri itu fokus utamanya itu di birokrasi. Sedangkan Taufik Hidayat jagonya itu di lapangan. Agak beda tugasnya. Jadi kalau misalkan Taufik Hidayat jadi wakil menteri ya, dia diperkenalkan sama birokrasi Menpora itu kayak gimana. Siapa tahu nextnya Taufik Hidayat itu bisa jadi menteri setelah tahu birokrasi tentang olahraga sedikit-sedikit. FYI ya, Menporanya sendiri Dito Aryo Tejo, malah dia bukan atlet, tapi dia punya rekam jejak karena dia itu pernah menjadi chairman dari Rans Nusantara Football Club, yang mana itu adalah klub sepak bola di Yogyakarta. Jadi minimal Dito ini itu ada pengalaman wirausaha, dirasa masih punya skill di bidang birokrasi, makanya dia yang diangkat jadi menteri, Taufik Hidayat itu wakil menterinya. Menpora ini kombinasi yang bagus ya, yang mana menterinya itu jago di bidang birokrasi, wakilnya itu atlet tulen, atlet terbaik Indonesia, pernah jadi atlet terbaiknya Indonesia. Ya supaya Pak Menteri itu benar-benar ngerti seluk-beluk atlet itu di lapangan kayak gimana, supaya bisa memahami sisi atlet, supaya kita berharap tentu saja nextnya itu Indonesia semakin berkiprah banyak di bidang olahraga, semakin banyak emas yang diraih pada saat Olimpiade. Omong-omong tentang wakil menteri, hari ini Intan mau membahas 3 wakil menteri yang menarik perhatian. Kenapa menarik perhatian? Karena yang pertama 3-3-nya cewek, yang kedua 3-3-nya cindo. Siapa sih mereka? Yang pertama adalah Stella Christy yang dilantik sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Yang kedua, Veronica Tan yang dilantik sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dua-duanya Cimet guys. Apa itu Cimet? Cimet itu Cina Medan. Kenapa kok ada istilah Cina Medan? Ini ada sejarahnya. Kalau teman-teman pengen tahu, ini ya linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Intan juga Cimet BDW Cina Medok. Yang ketiga, Irene Umar. Irene Umar ini Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. Yuk kita mengenal Sri Kandi Cindo yang menjadi Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih. Tajiani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini kaos edisi Xinjia ya, gambar ular kayu, karena tahun depan itu tahun ular unsur kayu. Kaos yang Intan pakai ini warna merah salmon, cuman ada di kaos premium. Kok kelihatannya kurang afdol? Xinjia kan identik dengan warna merah tua. Nggak usah khawatir, ada kok warna merah tua itu ada. Size kids juga ada. Xinjia kan masih lama, kenapa kok sudah rilis sekarang? Karena kalau rilisnya bulan depan, biasanya bulan Desember itu banyak stok warna merah tua yang habis. Makanya Intan start mulai sekarang jualan
kaos Cynthia ular kayu ini. Selain gambar ular kayu, teman-teman juga bisa custom marga. Untuk custom marga ini ada berbagai efek seperti efek emas. Emasnya ini berkilau guys. Yang kedua, efek reflektif rainbow yang mana kalau misalkan kena cahaya keluar hologramnya, dan efek glow in the dark, kalau di pertengahan fosfornya itu menyala. Selain custom marga, ada juga tokoh-tokoh Tiongkok seperti Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, Hakim Pao, Kerasakti, Konfusius. Tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhenlong, Hua Tuo, Huang Zhong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Yuk segera diorder, close PO tanggal 10 ya. Bisa diorder via Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Saya ingin ibu-ibu itu punya anak-anak yang berkualitas ya, bukan kuantitas. Dalam arti ya saya lihat banyak sekali sebenarnya ibu-ibu yang mungkin punya anak nggak mikir panjang. Yang pertama, Veronica Tan. Intan nggak terlalu ngebahas banyak ya tentang Veronica Tan. Soalnya yang nonton ini orang Indonesia kan. Siapa coba yang nggak tahu siapa itu Veronica Tan? Intan yakin banyak dari teman-teman tahu siapa itu Veronica Tan. Dia itu mantan istri Gubernur Jakarta, Ahok. Pas itu dia masih jadi istrinya Ahok. Intan ceritakan sedikit saja tentang Veronica Tan. Veronica Tan ini kelahiran Medan pada tanggal 4 Desember 1977. Dia lulusan arsitektur UBH yang mana namanya itu ikut melambung setelah Ahok yang pada saat itu adalah suaminya menjadi wakil gubernur Jakarta, sedangkan pas itu gubernurnya Jokowi. Pada 5 Januari 2018, Ahok ini menggugat cerai Veronica. Makanya mungkin hal-hal seperti itu, edukasi atau perempuan yang belum cukup umur menikah terlalu dini. Nah itu hal-hal yang perlu diedukasi sebenarnya. Veronica itu diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Dia adalah wakil dari Menteri Arifah Choiri Fauzi. Kita flashback sebentar ya, pas Veronica Tan itu menjabat sebagai istri gubernur, Veronica itu aktif banget dalam isu kesejahteraan ibu dan anak. Pas itu Veronica menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta. Veronica Tan ini juga ngebuka warung Imaji, di mana itu adalah lembaga yang mengusung kepentingan anak-anak penghuni rumah susun di Jakarta. Saat itu Veronica itu aktif dalam mengadvokasi isu-isu tentang kesehatan dan pemberdayaan keluarga. Ini kelihatan banget ya kalau Veronica itu dedikasinya itu tinggi banget untuk kesejahteraan masyarakat, dan dedikasi dan pengalaman Veronica ini menarik perhatian Pak Prabowo dan mempertimbangkan Veronica Tan untuk menjadi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, yang memang ini cocok banget sama rekam jejaknya Veronica Tan. Saya menyelesaikan gelar S1 dari Harvard University, gelar S2 dan S3 dari Northwestern University, dan saya sudah menjadi guru besar di Swarthmore College, itu nomor 3 universitas paling baik di Amerika Serikat. Nah, ini ada tokoh baru yang tiba-tiba muncul pada tanggal 14 sampai 15 Oktober pas dipanggil Pak Prabowo. Sosoknya memang lain daripada yang lain. Cewek, matanya sipit, gak pernah denger tiba-tiba dipanggil Pak Prabowo. Siapa dia? Namanya adalah Stella Christy. Dia wanita kelahiran Medan, Sumatera Utara pada tanggal 11 Januari 1979. Tuh dari fisiknya, tampangnya, modelannya itu kayak gini. Modelannya itu gek banget gitu ya. Ini kayak modelan-modelan orang kalau sekolah itu mintanya duduk di depan. Meanwhile kita semua itu rebutan duduk di belakang. Tipe-tipe orang yang rajin banget, semangat banget dalam kuliah, dalam bersekolah.
Saat ini Stella Christy adalah profesor, guru besar, dan researcher di Tsinghua University, Beijing. Stella itu guys melanjutkan pendidikannya itu sampai jenjang tertinggi alias S3. Yang mana S1-nya dia lulus dari Universitas Harvard dengan predikat magna cum laude dengan pujian tertinggi. Berarti pinter banget ini orang. Soalnya guys, dia kan lulus tahun 2004 nih ya. Tahun 2000-an Harvard itu adalah universitas terbaik di dunia. Sampai sekarang Harvard pun menjadi universitas terbaik di dunia itu ya 5 besar lah. Dia selalu nangkring di posisi 5 besar. Jadi masuk Harvard saja susah, disaringi. Kalau nggak pinter nggak bisa itu masuk Harvard. Nah ini Stella sudah lulusan Harvard, dapat predikat magna cum laude dengan pujian tertinggi. Setelah lulus S1, Stella itu melanjutkan pendidikannya S2, S3 di Northwestern University sehingga di tahun 2010 Stella lulus dengan gelar PhD. Lalu dia menjabat sebagai profesor madya dan guru besar di Swarthmore College, USA. Kemudian pada tahun 2018 sampai sekarang Stella itu menjabat sebagai guru besar sekaligus ketua peneliti laboratorium otak dan kecerdasan di Tsinghua University. Stella itu mendalami bagaimana cara manusia itu berpikir, apa ada hubungannya dengan AI, apa ada hubungannya dengan hewan. Di profil akademisnya, Stella itu tertarik mempelajari kenapa manusia itu bisa cerdas. Lah, emang manusia cerdas ya? Ya, manusia punya otak sih, tapi di lapangan nyatanya Intan lebih banyak ketemu yang nggak cerdas daripada yang cerdas. Stella ini juga terkenal di dunia dalam karyanya film dokumenter yaitu Rahasia Otak yang diproduksi CCTV 9. Pada awal tahun ini, Januari 2024, UNICEF itu ngerilis film pendek yang judulnya Championing Her Future, yang mana itu film menceritakan tentang kehidupan Stella sebagai ilmuwan. Film ini itu bertujuan menginspirasi generasi muda, terutama para wanita, supaya mau menjadi saintis. Ayo teman-teman, tahu nggak film ini tentang rahasia otak? Tahu nggak? Ayo, nggak tahu kan? Lah kalian nontonnya 50 Shades of Grey mulu sih. Christian Grey. Ada satu hal yang Intan kagumi dari Stella ini. Dulu pas Stella itu SMP kelas 1 ya, dia baru mendapatkan kurikulum bahasa Inggris SMP kelas 1. Yang mana itu baru saja diajari A dibaca E, B dibaca B, baru itu. Zaman dulu memang kayak gitu. Nah, pas Stella SMP kelas 3, dia itu mendapatkan beasiswa ke Singapura. Bayangkan guys, beasiswa ke Singapura. 2 tahun kan baru belajar bahasa Inggris, itu pun dari nol botol. Pastinya bahasa Inggrisnya itu pasti sangat-sangat belepotan karena nggak intensif ya, karena lewat kurikulum sekolah doang. Stella mendapatkan beasiswa karena eksaktanya bagus. Inggrisnya belepotan tapi eksaktanya itu bagus. Yang mana pada waktu itu Stella itu mikir, Inggrisnya dia kan belepotan nih ya, diterima apa enggak ya ini beasiswanya? Kalau diterima bahasa Inggrisnya gimana? Di sana orang-orang nggak pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak diterima kok ya sayang, namanya beasiswa ke luar negeri. Akhirnya Stella nekat untuk ngambil beasiswa. Pas itu Stella itu langsung ngambil kursus bahasa Inggris secara intensif. Kok senekat itu Stella? Pas ditanyai, Stella itu jawab segala sesuatu itu bisa dipelajari, dan dia membuktikan. Akhirnya diambil itu beasiswanya. Bahkan ya saat Stella kuliah di Harvard, dia itu full beasiswa loh. Ya beasiswa dikasihkan karena Stella itu pinter. Stella ini guys, dia bisa menguasai 5 bahasa: Indonesia, Inggris, Mandarin, Polandia, Spanyol. Mestinya ya kalau Stella mau belajar bahasa Jepang bakal gampang banget, soalnya dia punya basic bahasa Mandarin. Pantes ya Stella ini diangkat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, berada di bawahnya Pak Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro.
Ya karena memang rekor pendidikannya itu keren banget, track recordnya. Dunia pendidikan di Indonesia itu lagi bermasalah guys. Kualitas SDM Indonesia di mata internasional itu tidak terlalu baik. Orang luar itu menilai kualitas SDM-nya Indonesia itu di bawah rata-rata. Generasi muda Indonesia pun juga gitu. Kalau punya duit, mending belajarnya itu di luar negeri, meniti karir di luar negeri, karena merasa di luar negeri itu dia lebih dihargai. Cari orang pintar di Indonesia itu susahnya setengah mampus, begitu dapat kok ya dia kerjanya di luar negeri. Kalau kayak gini ya Indonesia kapan majunya? Semoga dengan hadirnya Stella itu bisa memberikan sedikit harapan bagi dunia pendidikan Indonesia. Semoga generasi-generasi muda itu sudah mikir gimana caranya ngebikin pesawat terbang, gimana caranya supaya bisa pergi ke luar angkasa, bukan menjadi generasi yang gampang banget dihasut dengan iming-iming 72 bidadari surga. Kita berharap Kabinet Merah Putih ini bisa menjadikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. My name is Irene Umar. I'm the CEO and co-founder of WeGG, a gaming guild based in Southeast Asia. I think the opportunities is huge, right? And that's why the key is to find what is it that you like doing. So for example, if people who are studying technology, a lot of people think that they can only be a coder. Nah, Irene Umar ini kelihatannya orang yang paling tertutup nih ya. Irene Umar ini kelahiran 1984 tapi nggak tahu kelahiran mana. Teman-teman ada yang kenal nggak ini sama Irene Umar? Dia kelahiran mana sih? Sumber itu nggak ada yang bilang. Jadi Intan penasaran, dia cimet juga apa bukan ya? Kalau kita lihat ya secara fisik, kelihatannya itu dia kalem, feminim banget. Tapi tadi lihat juga kan teman-teman dari cara ngomongnya dia itu tegas. Kalau ngomong itu nggak muter-muter, berasa banget pinternya, kelihatan banget karismanya. Irene Umar ini lulusan Presiden University jurusan ekonomi. Dia lulus dengan IP yang sangat mengesankan, yaitu 3,88 magna cum laude. Selama masa kuliah, Irene ini berhasil meraih beasiswa, yang mana yang namanya beasiswa nih ya pastinya dikasihkan sama orang pinter, orang yang berprestasi. Irene Umar ini jadi wakil menteri pertama Indonesia yang beragama Buddha. Setelah lulus kuliah, Irene Umar itu sempat bekerja di perusahaan aset, tapi nggak tahu ya brandnya itu apa. Habis itu dia bekerja di Standard Chartered. Pas kerja di Standard Chartered itu, Irene Umar itu sampai diutus ke Dubai pada tahun 2010. Dan pada tahun 2014 dia menjadi Associate Director di Singapura. Setelah 7 tahun kerja di luar negeri, dia kembali ke Indonesia. Irene kemudian mendirikan W3GG, yaitu Web3 Gaming Guild. Ini kayak komunitas gamers gitu ya di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi Web3 dan blockchain. Komunitas ini didirikan untuk mendukung pengembangan para gamers dan menciptakan peluang pendapatan baru di dunia digital. Pantes ya sampai dijadikan wakil menteri ekonomi kreatif. Teori jago, prakteknya juga jago. Semoga kehadirannya Irene Umar itu bisa ngebikin ekonomi Indonesia itu semakin maju. Indonesia nggak ada yang susah makan tiap hari. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambahin, teman-teman boleh coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.